Bayangin, lo lagi santai buka WhatsApp, tiba-tiba ada berita viral. Tanpa mikir panjang, lo langsung percaya dan share ke teman-teman. Tapi siapa sangka, kebiasaan ini bikin Indonesia jadi juara dunia dalam hal nyari berita lewat medsos. Menurut proyeksi Reuters Institute, Indonesia menduduki peringkat tertinggi. Gila nggak sih? Menurut proyeksi Reuters Institute dalam Digital News Report 2026 yang akan datang, penggunaan media sosial sebagai sumber berita utama di Indonesia naik 8 poin persentase jadi 48%. Artinya, hampir separuh dari kita lebih milih dapat info dari WA dan TikTok dibanding web resmi. Ini pergeseran besar yang nggak bisa diabaikan. Mulai dari 2025, tren ini udah kelihatan. Survei dengan 85.000 responden di 48 negara nunjukin Indonesia sebagai salah satu yang paling ekstrim. Awalnya berita dari medsos cuma pelengkap, sekarang jadi utama. Tahun 2025 aja, 57% publik pakai medsos buat berita umum, dan 40% jadi sumber utama. Angkanya terus naik. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya karena penetrasi internet dan smartphone yang tinggi di Indonesia. Ditambah budaya gotong royong yang berubah jadi gotong royong share berita. Dulu kita dengar kabar dari TV atau koran, sekarang dari grup keluarga WA atau FYP TikTok. Praktis, cepat, dan emosional. Fakta pertama, generasi 18-24 tahun di Indonesia paling dominan. Setengah dari mereka udah menjadikan medsos sebagai sumber berita utama. Mereka lebih percaya sama konten kreator atau influencer daripada jurnalis tradisional. Bedanya, konten kreator punya kedekatan emosional dan gaya penyampaian yang relatable. Fakta kedua, WhatsApp ternyata jadi platform nomor 1 untuk nyebarin berita di Indonesia. Kenapa? Karena sifatnya yang privat dan personal. Berita yang dikirim sama temen atau keluarga terasa lebih terpercaya. Padahal, validitasnya seringkali nggak jelas. TikTok nyusul dengan format video pendek yang adiktif. Banyak yang mikir kalau berita udah viral di medsos, berarti udah terverifikasi. Padahal nggak. Miskonsepsi ini berbahaya. Orang juga mengira media konvensional udah mati, padahal masih jadi acuan buat berita serius. Hanya saja, distribusinya kalah cepat sama medsos. Sebenarnya, bukan berarti semua berita di medsos itu salah. Banyak juga akun resmi institusi yang aktif di TikTok dan WA. Tapi masalahnya, ketika berita benar tercampur hoaks dalam satu platform, kemampuan kita menyaring jadi krusial. Fakta, menurut survei, banyak responden nggak bisa bedain mana berita asli dan palsu. Dampak langsungnya, meningkatnya penyebaran misinformasi. Berita palsu bisa meledak dalam hitungan jam. Contohnya pas pemilu atau pandemi, hoaks di WA dan TikTok bikin panas situasi. Selain itu, media mainstream kehilangan pembaca dan pendapatan iklan karena orang lebih betah scrolling medsos. Jangka panjang, literasi digital bakal jadi kebutuhan darurat. Kalau nggak dibenahi, bisa terjadi polarisasi masyarakat yang makin parah. Kebijakan publik mungkin terpengaruh opini liar. Di sisi lain, platform medsos mulai didorong bertanggung jawab, kayak labeling konten atau verifikasi akun. Yang jarang dibahas, ini juga soal kepercayaan. Kenapa orang lebih percaya sama pesan WA dibanding portal berita? Psikologisnya, karena komunikasi interpersonal dianggap lebih autentik. Padahal, manipulasi emosi paling gampang lewat cerita personal. Jadi, tantangannya bukan cuma fakta, tapi juga narasi. Angka-angka yang bikin mikir, di Indonesia, 48% pakai medsos sebagai sumber berita utama, sementara rata-rata global cuma 30%. Di kelompok 18-24, angkanya mencapai 50%. Bahkan, 34% responden Indonesia ngaku sering nge-share berita tanpa baca isinya dulu. Wih, prihatin. Reaksi publik beragam. Ada yang sadar dan mulai kritis, tapi banyak juga yang cuek. Di media sosial, diskusi tentang literasi digital sering viral,
tapi juga nggak sedikit yang ngejek. Komentar kayak, gitu aja ribet, atau yang penting update, masih umum. Kontroversi muncul, siapa yang salah? Platform medsos dituduh, pengguna juga. Pemerintah sempat wacana blokir TikTok atau WA karena hoaks, tapi ditolak karena kebebasan berekspresi. Debat antara regulasi ketat versus self-regulation masih panas. Studi kasus menarik, fenomena Bunda Corla yang viral di TikTok. Berita soal dirinya menyebar cepat lewat WA tanpa verifikasi. Begitu juga isu penculikan anak yang sering beredar di grup WA. Nyata atau hoaks? Sering gak jelas, tapi udah bikin panik massal. Nah, twistnya, proyeksi Reuters juga nemu bahwa meskipun Indonesia nomor 1 dalam konsumsi berita medsos, tingkat kepercayaan terhadap berita secara umum justru rendah. Artinya, kita banyak baca berita tapi sebenarnya nggak percaya. Ironis. Kita haus informasi tapi skeptis. Ini paradoks digital yang bikin heran. Jadi, apa yang bisa kita ambil? Kita perlu jadi pembaca yang lebih cerdas. Bukan berarti ninggalin medsos, tapi belajar verifikasi. Mulai dari cross-check, cari sumber resmi, dan stop share sebelum yakin. Karena kebenaran nggak selalu viral, tapi dampaknya bisa panjang. Nah, gimana menurut lo? Apakah lo juga sering kena tipu berita WhatsApp? Atau punya tips biar nggak gampang percaya? Komen di bawah. Dan kalau lo merasa video ini penting, share ke grup walau biar pada sadar. Jangan lupa subscribe biar nonton terus dan dapat update video